Perjalanan hidup tak pernah selalu mulus, dan itu berlaku pada siapapun, karena Tuhan Maha Adil. Dan salah satu tugas kita memang adalah menjalani dan melewati semua ujian. Jawa Timur, 1980. Tommy tengah putus asa sore itu. Hantaman musibah hidup yang bertubi-tubi benar-benar memukul mentalnya. Ia yakin tak ada orang lain yang mengalami hantaman ujian seberat dirinya. Sekitar 3 bulan lalu, dia harus kehilangan Indah, kekasihnya. Orang tua Indah tidak menyetujui hubungan mereka. Dan ketika itu Indah tak mampu berbuat apa-apa. Tommy sebenarnya sadar bahwa dia berasal dari keluarga yang sederhana dan mungkin tak pantas bermimpi terlalu tinggi terhadap Indah, gadis cantik anak salah satu juragan sawah. Sekuat apapun cinta mereka berdua, Indah tak berani mengambil langkah tanpa restu bapak dan ibunya. Akhirnya dia dinikahkan dengan orang lain yang konon adalah anak dari sahabat bapaknya, yang juga seorang juragan sawah. Tommy hampir gila saat itu. Kehilangan kekasih menjadi pukulan yang terlalu berat. Untung bapak dan ibunya terus menguatkannya. Tommy pun perlahan bisa melupakan peristiwa itu. Dia kemudian menjalani keseharian seperti sebelumnya, menjadi buruh tani dan kuli bangunan yang memang tak ada jalan lain untuk mencari uang. Di umur 26 tahun, dia memang sudah harus bisa hidup mandiri. Kehidupan kembali normal seperti sebelum mengenal dan menjalin hubungan dengan Indah. Sampai suatu hari, musibah yang jauh lebih besar terjadi. Bapak dan ibunya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil yang ditumpangi dalam iring-iringan acara pernikahan, tertabrak oleh bus berkecepatan tinggi. Ada 4 korban meninggal, termasuk beliau berdua. Tommy berteriak menolong-lolong. Akibat kejadian itu, sebagai anak tunggal, tak ada lagi orang tua dan tak ada pula saudara. Bahkan sampai sekitar seminggu, Tommy tak bisa makan. Rasanya kehidupan ini tak lagi berarti. Sampai suatu saat, dia diselamatkan oleh seorang bapak tua. Bapak itu mengaku bernama Pak Suwarno. Tommy bertemu dengannya di sudut pasar. Ketika duduk bersimpuh merenungi nasibnya, Pak Suwarno yang ternyata dari tadi memperhatikan berjalan menghampirinya. Beliau mengaku berasal dari tempat yang jauh, tanpa menyebutkan di mana tempat itu. Katanya kebetulan ke pasar untuk membeli tembakau, dan Pak Suwarno seperti mempunyai indera keenam. Setelah duduk di samping Tommy, beliau mengatakan bahwa semua manusia pasti akan ada di fase ujian hidup yang berat, terutama kehilangan kedua orang tua. Pak Suwarno juga mengatakan bahwa kehilangan kekasih juga seringkali dialami siapapun, tapi tak seharusnya membuat semangat hidup menjadi patah. Entah kenapa, kata-kata Pak Suwarno seperti menampar dan membangkitkan kesadarannya. Tommy menduga Pak Suwarno pasti bukan orang biasa, sehingga bisa menebak dengan tepat apa yang telah terjadi dalam kehidupannya. Pak Suwarno lalu mengulurkan secari kertas, ternyata isinya adalah coretan 4 angka. Kata Pak Suwarno, itu adalah angka yang semacam judi togel di zaman itu. Tak lama kemudian Pak Suwarno pamit dan hilang di telan kerumunan pengunjung pasar. Tommy tiba-tiba merasakan firasat yang aneh. Lalu dia pun merogoh sakunya, ada beberapa lembar uang upah hasil kerjanya kemarin. Lalu dengan tekad yang bulat, semua uang itu dibelikan dan memasang 4 angka dari Pak Suwarno.
dan ternyata 4 angka itu tembus. Tommy pun berbinar-binar, tak pernah terbayangkan dia akan mendapatkan uang sebanyak itu. Satu yang sangat disayangkan, kedua orang tuanya telah tiada dan tidak ada penyaksian dia mendapatkan uang sebanyak itu. Setelah menukar kupon menerima uang, Tommy berjalan mengelilingi pasar. Keesokan harinya, tujuan jelas. Dia ingin mencari Pak Suwarno yang memberikan 4 angka padanya. Tapi setelah sekian lama berkali-kali mengelilingi pasar dan bertanya pada beberapa pedagang, Pak Suwarno tidak ditemukan. Semua orang tidak mengenal laki-laki dengan ciri seperti yang dijelaskan Tommy. Dia pun teringat bahwa Pak Suwarno berasal dari tempat yang cukup jauh, yang hanya kebetulan membeli tembakau di pasar itu. Begitu kembali ke rumah, Tommy menangis jadi-jadinya teringat kali semua kejadian yang menimpanya. Tentang kedua orang tua dan juga tentang Indah. Apalagi rumah Indah tak terlalu jauh dari rumahnya. Rasanya tak sanggup melihat Indah berjalan bersama suaminya. Uang sangat banyak hasil tersebut. Sama sekali tak sebanding dengan semua kehilangan itu. Akhirnya setelah kembali merenungi semua kesedihan, Tommy pun membuat keputusan. Setelah pamit pada teman-teman dan tetangganya, dia pergi meninggalkan kampungnya berbekal uang hasil tersebut. Tommy berkeliling ke Jawa Timur dari satu bis ke bis yang lain, dan hampir semua kota disinggahi selama beberapa hari. Dia juga berpindah-pindah dari satu penginapan ke penginapan lainnya. Rumah dan pekarangan kecil sengaja dibiarkan karena dia yakin andai pun dijual harganya pun tidak seberapa. Sampai akhirnya dia merasa sreg ketika sampai di sebuah daerah di lereng Gunung Wilis. Ada satu rumah yang cukup menarik perhatiannya. Uang yang dia miliki lebih dari cukup untuk membeli rumah yang di depannya ada papan dan tertulis dijual. Tommy entah kenapa merasa mantap untuk memiliki rumah itu. Walau menurut informasi yang didapat ketika singgah di sebuah warung tak jauh dari sana, rumah itu kosong selama beberapa bulan dan konon agak angker. Setelah bertanya ke beberapa orang, Tommy ditunjukkan rumah Pak Guntur yang ada keluarga dari pemilik rumah kosong itu. Sesampai di sana, Tommy langsung disambut oleh Pak Guntur. Dan singkat cerita, setelah negosiasi beberapa lama, akhirnya rumah itu dibeli oleh Tommy. Apalagi harganya termasuk sangat murah. Atas bantuan Pak Guntur pula, Tommy dicarikan beberapa orang tetangga untuk membantu membersihkan. Rumah itu ternyata cukup besar, berisi 3 kamar dengan halaman yang luas. Kata Pak Guntur, pemiliknya adalah sepupunya yang sudah meninggal, dan ahli waris yang tersisa adalah anaknya, yaitu Danis yang tinggal di Surabaya. Pak Guntur juga menunjukkan selembar kertas yang berisi surat kuasa padanya untuk menjual rumah itu. Nantinya, kata Pak Guntur, uang hasil penjualan rumah akan diserahkan pada Danis. Singkat cerita, setelah disaksikan kepala desa dan beberapa aparat transaksi jual beli pun selesai. Ternyata rumah itu cukup nyaman ditempati. Tetangga-tetangga sekitar juga terlihat sangat ramah dan bersahabat. Tommy memang berniat menghabiskan waktu sekitar sebulan untuk bersantai sambil mencari peluang membuka usaha. Yang jelas sesuai perhitungannya, uang yang dimilikinya cukup untuk itu semua. Beberapa hari berlalu, Tommy merasa semakin nyaman, tak butuh waktu lama. Dia sudah berbaur dengan para tetangga. Mereka, Tommy mengaku berasal dari tempat yang jauh dan sengaja ke sini untuk menenangkan diri serta melupakan semua peristiwa kelam dalam hidupnya. Dia berharap di tempat baru ini dia bisa melanjutkan hidup dengan lebih tenang dan mungkin suatu saat mendapatkan jodoh.
ketika ia berjalan-jalan ke pasar. Ada seorang wanita yang menarik perhatiannya. Wajahnya sangat manis, dan di mata Tommy entah ada kemiripan di bagian mana gadis itu, mengingatkannya pada indah kekasihnya yang dipaksa orang tuanya untuk menikah dengan orang lain. Ada getar-getar yang dirasakan Tommy, dan dia segera menyimpulkan bahwa dirinya menyukai gadis itu, dan mungkin sudah siap untuk jatuh cinta lagi. Kebetulan suasana sedang agak sepi, dan beberapa pedagang terlihat bersiap mengemasi dagangannya. Pasar ini sebentar lagi mungkin akan tutup. Gadis manis itu pun sama bersiap mengemasi jualan sayurnya di sebuah lapak kecil. Diperhatikannya dengan seksama. Wajah gadis itu makin lama, Tommy semakin tertarik sampai di situ. Satu titik gadis itu menoleh padanya, dan ada senyuman tersungging di bibirnya. Wajahnya terlihat semakin manis. Tommy salah tingkah, dia pun berpura-pura mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tapi dia belum siap untuk menghampiri atau mengajak gadis itu berkenalan. Apalagi Tommy khawatir langkah itu akan mengganggunya. Akhirnya Tommy pun pulang sambil berusaha mempersiapkan mental. Besok atau lusa Tommy akan kembali ke pasar ini setelah mempersiapkan mentalnya. Sesampai di rumah, Tommy menyusun rencana besar. Sisa uang usaha masih sangat cukup untuk membuat usaha. Dia pun mulai bermimpi untuk mendekati gadis di pasar tadi. Dan jika memungkinkan, dia akan dilamar lalu bersama-sama membesarkan usaha dagangan sayur. Dari tampilan serta kondisi jualannya seperti gadis itu, berasal dari keluarga sederhana. Dan Tommy berharap dia akan menjadi pelabuhan hatinya setelah dulu hancur berkeping-keping. Tapi dia masih harus mencari informasi tentang keluarga gadis itu. Malam harinya, seperti biasa, Tommy nongkrong dengan beberapa tetangga di warung kopi dekat pertigaan. Selama beberapa hari ini, sambutan tetangga memang sangat baik, dan tidak butuh waktu lama baginya menyatu obrolan dengan mereka. Tommy juga mendengar kabar bahwa di mata tetangga, dia terkenal sebagai seorang pemuda pendatang yang ramah dan sopan. Tapi setelah pulang dari warung kopi, ada kejadian luar biasa. Entah kenapa sejak masuk ke dalam kamar, perasaannya tidak nyaman. Ada firasat yang datang tiba-tiba tentang sesuatu yang menakutkan, yang semakin lama terasa semakin kuat. Awalnya lampu kamar tiba-tiba padam. Tommy berusaha berpikir positif bahwa mungkin bola lampu itu memang telah putus. Tapi perlahan dia menyadari bahwa kemungkinan itu adalah salah. Telinganya menangkap suara orang yang berbisik-bisik. Suaranya tidak terlalu kuat tapi sangat jelas bahwa itu adalah suara bisikan. Bukan hanya itu, suhu dalam ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin, menusuk Tommy. Tommy semakin merinding, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Lalu ada bayangan hitam mengerikan muncul di sudut matanya. Tommy berdiri terdiam, sambil berusaha mempertajam semua indera. Ketakutan semakin kuat mencengkram. Sempat hening sejenak, tapi kemudian pecah dengan suara pintu yang dibanting dengan keras. Suasana yang gelap gulita membuat Tommy tak berani berlari. Tak ada cahaya sama sekali. Tommy dihadapkan pada kedua kemungkinan yang sama-sama menakutkan. Memaksa keluar kamar dan rumah dalam kondisi gelap gulita, dan mungkin tersandung sesuatu atau bertahan dalam situasi yang makin lama makin mencekam. Teror berulang berlangsung. Ada suara piring yang dibanting di dapur. Memang Tommy membeli selusin piring dan gelas beberapa hari lalu. Bisikan-bisikan tadi semakin kuat dan perlahan terasa mengitari tubuhnya. Lalu dengan sisa-sisa keberanian, Tommy perlahan melangkah ke arah
pintu. Tapi begitu gagang pintu yang berhasil diraih, terasa bahwa bukan hanya dia yang sedang memegang gagang itu. Ada makhluk lain yang juga sedang menyentuhnya. Tommy terdiam karena tidak yakin gerakan apapun akan membuat keadaan menjadi lebih gelap gulita. Situasi membuatnya hanya bisa menerka bahwa siapapun makhluk yang sedang berada di dekatnya mungkin sengaja menahan agar dia tak bisa keluar kamar. Bulu kuduk semakin merinding. Mungkin pasrah adalah pilihan terakhir dan satu-satunya. Ketika degup jantung makin tak beraturan, terdengar suara sepeda motor melintas di depan rumahnya. Cahaya lampunya sempat masuk ke dalam kamar. Lalu terlihat semintas olehnya sesosok perempuan yang berdiri di dekatnya. Sosok itu pula yang dari tadi menahan gagang pintu dengan tangannya. Tommy benar-benar terjebak dalam ketakutan yang tidak terlukiskan. Wanita itu berambut panjang terurai, dengan luka di sekujur wajahnya ketika awal-awal datang di kampung ini. Sempat terdengar kabar rumah ini agak angker, yang sempat diabaikan karena selama beberapa hari ini semuanya berjalan normal. Tak lama kemudian, lampu tiba-tiba menyala kembali. Untungnya sosok itu tak ada lagi di dalam kamar. Setelah menarik napas panjang dan mengumpulkan segenap keberanian, Tommy melangkah keluar dari kamarnya, tapi semua belum berakhir. Di ruang tamu terlihat sosok laki-laki yang duduk berhadapan dan ngobrol dengan perempuan depannya. Dengan seutuh kesadaran, Tommy meyakini mereka berdua pasti bukan manusia. Semua pintu telah dikunci ketika dia pulang dari warung. Alangkah mustahil ada siapapun bisa masuk ke dalam rumah, apalagi langsung duduk dan ngobrol di ruang tamu. Tommy hanya bisa mengintip dari sudut luar kamarnya. Tak ada jalan lain untuk keluar semakin melewati ruang tamu itu. Ada pintu belakang, tapi dia teringat ada tadi suara piring pecah dan pintu yang dibanting di sana. Mungkin di sana suasana jauh lebih menakutkan. Dengan sekujur tubuh yang bergetar, Tommy berusaha membangkitkan pikirannya. Minimal dia masih bisa berpikir sesuatu sebagai jalan keluar. Lalu tiba-tiba tercium aroma yang sangat aneh, seperti anyir yang bercampur dengan bau kemenyan dan semerbak beraneka bunga. Ini semakin meyakinkan bahwa dirinya sedang terjebak di antara makhluk-makhluk tak kasat mata. Lalu entah bagaimana caranya dua sosok di ruang tamu itu tidak lagi terlihat. Kursi sedang benar-benar kosong. Tommy merasa ini adalah saatnya. Dengan sekuat tenaga dia berlari dan lalu membuka pintu depan. Kemudian dia bergegas berlari pula ke rumah Pak Umar, yang hanya terpisah 2 rumah dari sana. Beliau adalah imam sholat Jumat. Beberapa hari yang lalu juga sempat terlihat bergabung di warung kopi bersama Tommy dan para tetangga. Tommy berharap Pak Umar bisa membantunya. Diliriknya jam tangan jam 11:30 malam. Dengan nafas tersengal, Tommy mengetuk pintu rumah itu. Setelah beberapa kali ketukan dan salam, keluarlah Pak Umar dengan wajah seperti baru bangun. Tentu saja Tommy segera minta maaf karena telah mengganggu istirahat di malam hari. Lalu Pak Umar menyalakan lampu dan segera mempersilahkan Tommy masuk. Setelah suasana lebih tenang, dia pun diminta bercerita. Tommy mengawali ceritanya dengan firasat tidak enak yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian suara bisikan yang entah muncul dari mana, serta 2 orang yang bercakap-cakap di ruang tamu ketika dia mau berlari keluar. Tak lupa tentu saja yang menurutnya paling mengerikan, ketika di dalam kamar ada sosok wanita yang wajah berlumur luka di sana. Pak Umar lalu menghela napas panjang dan sempat terdiam sejenak. Tommy yakin akan ada jawaban yang panjang dan serius atas ini semua. Dan dugaannya benar. Kata Pak Umar, para tetangga memang tidak menceritakan ini pada Tommy, karena rumah itu sempat ada beberapa orang yang datang ke rumah Pak Umar dan mendiskusikan hal itu.
bahwa Tommy sebagai seorang pendatang cukup berani untuk membeli rumah kosong. Pak Umar lalu menceritakan kembali bahwa di mata tetangga, Tommy dinilai sangat baik, berbaur dengan ramah dan tak pernah terlihat macam-macam. Itulah alasan semua orang mungkin tak sampai hati menyampaikan sesuatu yang justru mengecewakan. Apalagi selama ini, beberapa hari ini Tommy terlihat nyaman. Sebenarnya, kata Pak Umar, ada kisah tragis di balik rumah itu. Sang pemilik rumah hidup bersama kedua anaknya, yaitu Lani dan Danis, karena istrinya sudah lama meninggal ketika mereka berdua masih kecil. Dulu dia adalah seorang petani terbiasa, seperti kebanyakan warga, tapi tiba-tiba kekayaannya melejit. Warga sebenarnya tidak mempermasalahkan, karena menurut Pak Umar, warga di kampung ini bukan tipe masyarakat yang mudah iri dan dengki. Tapi semua akhirnya terganggu karena banyak pengakuan warga tentang kehilangan uang dan perhiasan. Dan yang membuat warga marah, beberapa kali terlihat ada seekor babi aneh di tengah malam. Setelah ronda digalakkan, dan babi itu selalu menghilang di samping rumah yang kini dibeli dan ditempati Tommy. Tommy berkesiap sambil meneguk ludah. Dia lalu teringat bahwa rumah dan pekarangan itu dijual sangat murah padanya. Hal itu pula yang membuatnya mengambil keputusan cepat, walau sempat terdengar kabar bahwa rumah itu angker. Pak Umar menyeruput kopi yang baru dihidangkan oleh istrinya dan mempersiapkan pula pada Tommy. Lalu beliau melanjutkan ceritanya. Ketika kemarahan warga memuncak, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan. Lani, si anak sulung, dikabarkan meninggal, dan warga termasuk Pak Umar sendiri menyaksikan begitu banyak keanehan ketika acara pemakaman. Pak Umar tak menjelaskan lebih lanjut keanehan yang dimaksud, tapi intinya mengarah pada satu hal, bahwa Lani meninggal secara tidak wajar. Kasakusuk pun berhembus kuat dan membuat warga semakin percaya bahwa Lani adalah tumbal atas pesugihan bapaknya yang tiba-tiba berubah menjadi orang kaya. Bapak Lani, kata Pak Umar, sempat membeli 5 hektar sawah dan sebuah sepeda motor baru. Di kampung ini tak ada orang yang punya lahan seluas itu. Semua sawah itu sudah terjual dan uangnya dibawa oleh Danis, si anak bungsu yang kini belum menikah dan hidup di Surabaya. Sebelumnya sang bapak meninggal karena kecelakaan bersama sepeda motor barunya. Memang tak mudah dibuktikan, tapi semua orang percaya bahwa rumah itu adalah rumah bekas pesugihan karena kondisinya yang cukup bagus seperti sekarang. Setelah direnovasi yang diduga dengan uang hasil pesugihan itu, Tommy pun manggut-manggut mendengar penjelasan yang mencekam dan memilukan itu. Sejak saat itu, kata Pak Umar, Danis berkunjung ke kampung ini dan menginap di rumah Pak Guntur yang adalah sepupu dari bapaknya. Tommy lalu teringat sesuatu dan langsung diceritakan pada Pak Umar. Tommy mengawali cerita kali ini dengan derian air mata, yaitu tentang kehilangan Linda, serta yang paling penting kedua orang tuanya. Hal itu pula yang membuatnya nekat meninggalkan kampung halaman karena terlalu berat. Setiap kali teringat orang tuanya, tak lupa Tommy juga menjelaskan asal-muasal dia bisa mempunyai banyak uang sehingga bisa membeli rumah itu dan masih punya cukup tabungan untuk rencana membuka usaha, yaitu ketika bertemu seorang bapak di pasar dekat kampungnya yang kemudian memberikan angka tersebut dan langsung dipasangkan. Pak Umar lalu berdiri dan masuk ke dalam kamar. Tak lama kemudian beliau kembali dengan membawa sebuah album foto. Katanya itu adalah album foto ketika acara pernikahan anaknya sekitar 2 tahun lalu. Ini dek, saya mau tunjukin sesuatu. Begitu ucap Pak Umar sambil membuka album foto itu. Setelah mencari-cari, Pak Umar berhenti di satu foto. Di sana ada kedua mempelai, Pak Umar bersama istrinya serta seorang bapak dengan kedua anaknya. Kata Pak Umar, inilah almarhum pemilik rumah yang dibeli Tommy.
Pemuda itu adalah Danis yang kini tinggal di Surabaya dan diapit oleh bapak dan kakak perempuannya. Dan setelah memperhatikan dengan seksama, Tommy sangat terkejut. Ternyata bapaknya Danis adalah laki-laki yang minggu lalu memberinya nomor togel, dan Kak Danis yang katanya bernama Lani. Wajahnya benar-benar sama dengan seorang gadis yang dilihatnya di pasar tadi. Tommy tertegun dengan rasa terkejut luar biasa. Dia pun bercerita pada Pak Umar bahwa tadi di pasar melihat gadis seperti di dalam foto itu, di sebuah lapak kecil dagangan sayur. Pak Umar hanya tersenyum tipis dan lalu mengatakan bahwa almarhum Lani memang sering terlihat di pasar. Bukan hanya satu atau dua orang yang mengaku mengalami itu. Lalu yang tidak kalah mengejutkan adalah informasi dari Pak Umar bahwa pemilik rumah itu bernama Pak Suwarno. Tommy pun merinding sekaligus kebingungan teringat kembali ketika dia mendapatkan 4 angka togel dari Pak Suwarno yang wajahnya pun sama persis dengan di dalam foto. Tommy lalu menangis pada Pak Umar yang berusaha menenangkan. Dia bertanya apa yang harus dilakukan sekarang. Pak Umar pun menjawab dengan bijak. Walaupun sebagiannya sangat pahit bahwa uang hasil judi itu tentu tidak halal dan pasti akan terus membawa bala bencana untuknya. Pak Umar juga menghibur Tommy dengan mengatakan bahwa semua yang menimpanya dalam hidup adalah ujian yang berat yang hanya diperuntukkan orang-orang terpilih dan kuat. Tak lupa beliau lalu membawa sebuah ayat yang artinya, Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kesanggupannya. Tommy lalu berdiri dan menangis dalam pelukan Pak Umar. Dan setelah obrolan lanjutan yang panjang, sebuah keputusan berat pun diambil. Rumah itu akan dijual lagi dan semua tabungan akan ditinggal. Dia pun membuat semacam surat kuasa untuk menyerahkan semua pengurusan pada Pak Umar. Tommy sangat sadar uang sebanyak itu bukanlah uang halal dan dia harus segera membenahi hidup. Malam itu karena masih ketakutan, Tommy menginap di rumah Pak Umar. Dan keesokan harinya Pak Umar membuat langkah yang juga tak kalah mengejutkan, karena Tommy merasa harus keluar dari kampung itu. Pak Umar memberinya uang 3 juta, yang adalah jumlah cukup besar di zaman itu. Kata beliau itu untuk modal Tommy di tempat barunya yang entah di mana. Dan kelak jika semuanya lebih baik dan usahanya berhasil, Tommy boleh mengembalikan uang itu. Perpisahan pun berlangsung haru, tak ada warga lain yang tahu. Tak lama setelah sholat subuh, dia dicarikan ojek menuju terminal. Setelah beberapa menit mengemasi semua barangnya, belum jelas kemana dia akan menuju. Tapi hatinya bulat bahwa takdir memang mengharuskan untuk melanglang buana lagi, mencari tempat kehidupan yang semoga di sana lebih baik. Dengan mengucapkan bismillah, Tommy pun meninggalkan rumah Pak Umar. Ada niat besar di hatinya. Dia segera menemukan jalan setelah ditimpa dengan kerangkaian kejadian memilukan dan mengerikan dalam hidupnya.